Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, pengajian kita, membahas tentang kitab daripada karangan Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Kembali kita membaca, mendengarkan, mempelajari nasihat daripada Sultanul Ulum, Qutbul Ulum, ya, seorang waliullah yang mengarang kitab Ayyuhal Walad ini, yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau berkata, "Kam min layalin ahyaitaha bitakriril ilmi wa mutala'atil kutubi wa harramta ala nafsika an-nauma la a'lamu ma kana al-ba'isu fihi." Kam min, berapa banyak, ya, berapa banyak layalin, malam hari, ahyaitaha bitakriril ilmi wa mutala'atil kutubi. Jadi seberapa banyak engkau menghidupkan, ya, malam hari. Artinya kalau kita nih kegiatannya malam hari, ada kegiatan, misalkan kegiatan di sini dikatakan takriril ilmi. Takriril ilmi ini mempelajari ilmu yang sudah dipelajari, mutala'atil kutub, dan memutola'ah, mempelajari kitab-kitab yang sudah dipelajari. Itu kegiatan kita, umpamanya seperti itu. Setiap malam kita lakukan seperti itu, kita beraktivitas seperti itu. Wa haramta, dan engkau haramkan, artinya engkau melarang dirimu sendiri, ala nafsika, atas diri engkau, an-nauma, untuk tidur. Artinya setiap malam nih, umpamanya kita setiap malam melakukan kegiatan seperti ini, belajar, dan kita tidak tidur. Lalu di sini Imam Al-Ghazali mengatakan, menanyakan, la a'lamu maka al-ba'isu fihi. Saya tidak tahu, kata Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan engkau termotivasi, terbangkitkan semangat engkau, fihi, pada kegiatan yang seperti itu. Apa yang menyebabkan engkau termotivasi untuk melakukan hal-hal seperti itu? Saya tidak tahu, kata Imam Al-Ghazali. Setiap malam umpamanya kita sebagai santri mutola'ah kitab, belajar setiap malam, lalu kita tidak tidur. Maka di sini Imam Al-Ghazali menanyakan, saya tidak tahu apa yang menyebabkan engkau melakukan itu. Nah, ini seakan-akan Imam Al-Ghazali bertanya ke kita, apa yang memotivasi kita, apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi niat engkau, kita sebagai seorang santri nih, melakukan hal itu, apa tujuannya, niatnya apa, gitu. Ini Imam Al-Ghazali bertanya seperti itu, seakan-akan menanyakan seperti itu, gitu. Lalu kata beliau, in kana niyatuka nailu aradid dunya wa jazabu hutamamiha wa tahsilu manasibiha wal mubahata 'alal aqrani wal amsal fawailul laka summa wailul laka. Nah, jika niat kita nih melakukan aktivitas belajar setiap malam itu, beribadah setiap malam itu, niat kita untuk mendapatkan aradud dunya wa jazabahu tamamiha. Nah, ini untuk mendapatkan wa tahsila manasibiha, untuk mendapatkan, jika niat kita ini untuk mendapatkan kemuliaan di dunia,
mendapatkan jabatan, mendapatkan pangkat, mendapatkan harta. Nah, itu kalau niat kita, kalau thalabul ilm, menuntut ilmu dengan niat seperti itu, kata Imam Ghazali, atau al-mubahata 'alal aqrani wal amsal, atau untuk membanggakan diri, menyombongkan diri di antara teman-teman, merasa lebih daripada orang lain, merasa lebih istimewa daripada orang lain. Nah, kalau tujuannya hanya seperti itu, maka Imam Ghazali mengatakan fawailul laka, maka engkau akan menjadi orang yang celaka. Fawailul laka, maka engkau akan menjadi orang yang celaka. Summa wailul laka, kemudian engkau ditempatkan di neraka wail. Fawailul laka, maka engkau celaka. Summa wailul laka, kemudian engkau akan ditempatkan di neraka wail. Gitu. Wa in kana qasduka fihi, nah, jika niat engkau ihya'us syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdzibal akhlaqika wa qasran nafsil ammarati bisu wa qasran nafsil ammarati bisu fatuba laka summa tuba laka. Nah, jika tujuan engkau pada yang demikian itu, hanya kita belajar malam hari tidak tidur. Nah, kalau kasat kita, tujuan kita, untuk niat kita untuk menghidupkan syariat, untuk menjaga syariat Rasulullah, dan untuk menjaga atau membersihkan akhlak, wa kasran nafsul amarati bisu, dan untuk menghancurkan nafsu amarah yang kada bagus, fatuba laka summa tuba laka, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Fatuba summa tuba laka, maka engkau itu menjadi orang yang beruntung dan akan mendapatkan keberuntungan. Walaqad sadaqa man qala sahrul uyuni li ghairi wajhika da'iun wa buka'uhunna li ghairika faqdika batilun. Sahrul uyun li ghairika wajhika da'i. Sahrul uyun li ghairika wajhika da'i. Sahrul uyun li ghairi wajhika da'i. Sahrul uyun li ghairi wajhika dha'iun. Sahrul uyun ini maknanya adalah sahrul uyun ya, mata yang tidak bergadang, mata yang tidak tidur, dengan tujuan li ghairi wajhika dha'iun, dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan selain daripada Allah, da'i, maka itu kesia-siaan. Sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i, mata yang begadang, mata yang kada guring, tapi tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan yang bersifat dunia, maka itu dha'i, maka itu sia-sia.
Itu. Hanya kalau kita malam-malam tidak tidur, melakukan amal ibadah tapi dengan niat dan tujuan yang tidak baik, nanti niatnya salah, niatnya hanya untuk mencari kesenangan belaka, niatnya hanya mencari kesenangan duniawi, maka itu menjadi sia-sia. Meskipun yang kita lakukan misalkan mutalaah kitab, baca kitab, mempelajari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di pondok misalkan, tapi dengan tujuan untuk membanggakan diri, menyombongkan diri, dengan tujuan yang lain misalkan untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan duniawi, maka hal itu menjadi sia-sia. Gitu. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil, dan tangisan mata karena li ghairi faqdika, karena apa? Karena bukan karena Allah, maka itu batil. Maka itu batil, tidak berguna gitu. Menangisnya mata karena ditujukan untuk mencari kesenangan duniawi, menangis tetapi tidak mencari ridhonya Allah. Li ghairi faqdika itu tidak, misalkan orang yang begini menangis karena kehilangan hal-hal duniawi gitu. Menangis karena kehilangan hal-hal duniawi itu menjadi sia-sia. Sedangkan maksudnya di sini adalah wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil, itu adalah menangisnya tangisan orang-orang yang menangis untuk untuk mencari sesuatu yang tidak bernilai gitu. Misalkan begini, wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil, ini misalkan begini, orang menangis tetapi yang ditangisinya adalah hal-hal yang duniawi gitu loh. Hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang tidak ditujukan kepada Allah gitu loh. Beda dengan misalkan orang yang menangis karena banyak dosa, lalu dia mengharap ampunan daripada Allah, maka ini tangisan orang-orang yang menggetarkan aras, dan ini bernilai akhirat, dan ini yang sangat bernilai besar di sisi Allah adalah tangisan seperti ini. Nah, sedangkan di sini maksudnya di tulisan Imam Al-Ghazali, buka'uhunna li ghairi faqdika batil, ini adalah orang-orang yang menangisi hal-hal yang tidak perlu ditangisi. Maka itu sia-sia menangisi sesuatu yang tidak perlu ditangisi. Hal-hal seperti apa? Hal-hal menangisi kehilangan harta, kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi, nah itu tidak perlu ditangisi. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil, tangisan mereka terhadap sesuatu selain daripada kehilangan Allah, hanya sesuatu selain daripada Allah itu sendiri, maka itu adalah sia-sia. Menangisnya mata karena selain kehilangan ini artinya misalkan seseorang berbuat maksiat lalu dia bertaubat, dia nangis. Nah ini tangisan yang bernilai. Dia menangis karena hari ini misalkan melakukan dosa, lalu dia menangis dan dia bertobat kepada Allah, minta ampun dengan tangisan yang sangat, maka ini tangisan yang sangat luar biasa bernilai. Berbeda misalkan ketika kita kehilangan harta benda lalu menangis. Nah ini tangisan yang bersifat seperti ini, tangisan yang dianggap batil, sia-sia gitu. Lalu di sini disebutkan aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena dirimu
karena diri engkau mayyit, karena dirimu itu akan mati. Wahbib man syi'ta, dan cintailah siapapun yang engkau sukai. Fa innaka mufarikuhu, karena engkau itu sesungguhnya nanti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan kerjakanlah apa yang mau kamu kerjakan. Fa innaka majziyun bihi, karena engkau akan dibalas berdasarkan apa yang engkau kerjakan dengannya. Teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu, mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan mudah-mudahan kita sebertaan mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala, dan semoga urusan-urusan kita, baik urusan di dunia maupun di akhirat, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita sabarataan mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala, keluarga kita, diri kita, dan siapapun yang mempunyai hubungan keluarga dengan kita mendapatkan ampunan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu dan mendapatkan manfaat dari ilmu itu sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini ulun juga minta maaf, minta halal, minta ridha, dan mohon doa untuk ulun pribadi dan keluarga ulun. Mudah-mudahan segala urusan ulun dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.